Banyak orang yang bilang masa muda itu waktu terbaik dalam hidup. Tapi yang jarang dibahas adalah banyak orang justru menyia-nyiakan masa muda tanpa sadar. Di video ini kita akan bahas tanda kamu sedang menyia-nyiakan masa muda. Kalau kamu ngerasa satu aja relate, mungkin ini saatnya kamu berhenti sebentar dan mulai memperbaiki arah hidupmu. Hidup cuma ngikutin mood, gak punya arah. Kamu gak tahu sebenarnya kamu mau jadi apa. Kamu bangun pagi cuma karena harus. Hari-hari kamu diatur sama mood, bukan target. Mau belajar, tapi kalau lagi mood. Mau kerja, tapi kalau semangat. Mau sukses, tapi gak punya peta kesananya. Kalau kamu terus kayak gitu, 5 tahun ke depan kamu bakal nyesel. Karena orang lain udah jalan jauh, kamu masih muter-muter di tempat. Coba deh kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Aku mau jadi orang kayak gimana 5 tahun lagi? Apa satu hal yang pengen aku kuasai? Kalau kamu belum tahu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan pasrah. Coba deh cari, coba deh gali, dan tanya biar hidupmu gak cuma jalan di tempat. Waktu habis buat scroll media sosial. Sekarang kamu mungkin buka HP, cuma pengen cek sebentar. Tapi tiba-tiba udah 2 jam scroll Instagram, TikTok, Twitter. Scroll aja terus, swipe terus, tapi hidupmu tetap di tempat. Scroll itu nyenengin, tapi juga nguras waktu dan pikiran. Kamu makin tahu hidup orang lain, tapi makin lupa untuk mengurus hidupmu sendiri. Kamu makin tahu tren terbaru, tapi kamu makin jauh dari tujuan pribadi. Coba deh kamu bayangin, kalau kamu ganti 1 jam scroll dengan 1 jam belajar skill, baca buku, atau olahraga, setahun ke depan kamu udah beda jauh sama dirimu yang sekarang. Sosmed itu alat, gunakan secukupnya, jangan dijadikan pelarian. Gen Z terlalu suka yang instan, gak tahan proses. Kamu lebih suka yang cepat, yang gampang, yang langsung hasil. Maunya jadi kaya, tapi nggak mau mulai dari bawah. Maunya sukses, tapi nggak sabar latihan. Padahal, semua hal besar dalam hidup butuh proses. Mau tubuh sehat, butuh olahraga, dan makan sehat. Mau punya bisnis sukses, butuh trial dan error. Mau punya ilmu, butuh waktu untuk belajar. Kalau kamu selalu nyari cara yang instan, kamu bakal capek sendiri. Karena kesenangan instan itu candu, tapi kosong. Seru sebentar, tapi nggak bikin kamu bertumbuh. Mulai sekarang, coba deh latih sabar, nikmati prosesnya. Nggak usah buru-buru, tapi jangan berhenti. Berteman sama orang yang nggak bawa kamu jadi lebih baik. Lingkungan itu penting banget. Teman yang kamu pilih itu kayak spion. Nunjukin kamu sekarang ada di jalan yang mana. Kalau kamu tiap hari nongkrong sama orang-orang yang isinya cuma gosip, ngata-ngatain orang, ngomongin uang terus, tapi gak ada arah hidup, kamu pelan-pelan bakal ikut mereka, walaupun kamu awalnya gak niat. Ingat deh, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu ajak ngobrol.
Kamu pengen hidup jadi lebih baik, kamu harus pilih circle yang lebih sehat. Bukan berarti kamu harus putus hubungan, tapi kamu sadar mana teman buat main, mana teman buat bertumbuh. Kamu merasa hidupmu masih lama, jadi kamu santai aja. Kamu pikir hidupmu masih panjang, jadi kamu terlalu santai. Masih muda, santai aja dulu. Nanti aja deh pikir masa depan. Aku kan masih umur 20-an. Masalahnya, waktu gak nunggu kamu siap. Kesempatan datang, lewat, dan gak balik lagi. Tiba-tiba aja kamu udah umur 30. Teman-temanmu sudah nikah, udah punya rumah, udah punya kerjaan yang mapan. Dan kamu masih bingung, aku ngapain aja ya selama ini? Jangan tunggu semuanya terlambat. Waktu terbaik buat berubah adalah 5 tahun yang lalu. Tapi kalau itu udah lewat, maka waktu terbaik berikutnya adalah sekarang. Waktu buat TikTok ada, tapi ngaji 5 menit aja berat. Kalau disuruh buka TikTok atau YouTube Shorts, bisa sejam lebih. Tapi disuruh ngaji atau belajar agama 5 menit aja rasanya berat. Itu tanda bahwa kamu sedang kehilangan arah. Bukan karena kamu jahat, tapi karena hati mulai kehilangan arah yang benar. Belajar agama itu bukan buat sok alim, tapi biar kamu tahu pegangan hidup, biar kamu bisa bedain mana yang baik, mana yang merusak. Kalau kamu terus hidup tanpa sentuhan spiritual, kamu bakal gampang cemas, gampang iri, gampang kosong, dan pelan-pelan hidupmu cuma ngejar hiburan, tapi nggak punya ketenangan. Coba aja deh, mulai dengan 1 ayat per hari. Nggak usah muluk-muluk, tapi konsisten. Biar hidupmu bukan cuma ramai, tapi juga punya makna. Menunda-nunda terus, bilangnya nanti aja. Salah satu kebiasaan umum di masa muda adalah suka banget bilang, nanti aja deh. Mau mulai usaha, nanti aja. Mau daftar kursus, nunggu gajian dulu. Mau bangun pagi, besok aja. Padahal yang kamu sebut nanti itu seringkali berubah jadi nggak pernah. Kebiasaan menunda diam-diam mencuri masa depanmu. Kamu kelihatan santai, tapi sebenarnya kamu sedang kehilangan banyak momen penting dalam hidup. Coba mulai ubah kalimatmu dari nanti jadi sekarang. Nggak harus sempurna, yang penting mulai. Sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Gampang menyerah, sedikit gagal, langsung mundur. Masa muda itu waktu terbaik buat belajar, jatuh, dan bangkit lagi. Tapi banyak dari kita terlalu takut gagal, sekali ditolak, langsung hilang semangat. Sekali jatuh, langsung menyerah. Padahal semua orang hebat pasti pernah gagal. Bedanya, mereka nggak pernah berhenti. Kalau kamu gampang menyerah, kamu gak akan pernah tahu sejauh apa yang sebenarnya kamu bisa. Latih mentalmu untuk kuat. Kalau gagal, bilang aja deh ke diri sendiri, oke, sekarang aku tahu caranya yang salah. Besok coba lagi. Kamu kuat, cuma belum kamu latih aja. Terlalu sibuk cari validasi. Lupa jadi diri sendiri. Kamu posting bukan karena pengen, tapi biar dipuji.
Kamu beli barang bukan karena butuh, tapi biar terlihat keren. Kamu ikut tren, walau nggak suka, biar nggak dianggap beda. Kalau kamu terus hidup dan dilihat orang lain, kamu bakal capek banget. Karena standar orang nggak akan pernah habis. Masa muda itu waktu terbaik untuk kenal siapa dirimu, apa yang kamu suka, apa yang kamu perjuangkan, dan siapa kamu kalau nggak ada yang nonton. Kamu nggak perlu jadi siapa-siapa, cukup jadi dirimu sendiri, versi terbaiknya. Yang terakhir, nggak mau belajar hal baru, padahal masih muda. Tanda terakhir, kamu berhenti belajar. Kamu pikir cukup tahu itu-itu aja. Gak mau belajar skill baru, gak mau upgrade diri. Padahal di usia muda, otakmu masih kuat, energimu masih banyak, waktumu masih fleksibel. Kalau kamu gak mulai dari sekarang, nanti kamu akan menyesal. Belajar nggak harus yang berat. Bisa mulai dari belajar desain, edit video, public speaking, bahasa asing, atau bahkan keuangan pribadi. #kabur dulu aja deh. Sedikit-sedikit aja, tapi tiap hari. Karena ilmu itu bukan hanya buat dapat kerja, tapi buat kamu bisa bertahan, berkembang, dan bikin hidupmu lebih berkualitas. Kalau kamu merasa kok semuanya relate ya, tenang aja, kamu nggak sendiri. Tapi jangan juga jadikan ini alasan buat kamu menyerah. Justru ini sinyal dari semesta buat bilang, ayo, waktunya kamu berubah. Perubahan gak harus besar, yang penting mulai hari ini. Satu langkah lebih baik dari kemarin. Satu pilihan yang sehat. Satu keputusan yang bikin kamu bangga di masa depan. Kalau kamu suka narasi ini, tolong bantu like dan share. Tulis di kolom komentar dari 10 tanda itu, mana yang paling kamu rasakan, dan apa hal kecil yang pengen kamu ubah mulai hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Teruslah tumbuh, jangan lelah jadi versi terbaik dari dirimu.